yang diciptakan Tuhan itu bukan random, bukan acak, tetapi semuanya ada tujuannya, ada maknanya. Terus sudah baik-baik, tiba-tiba ada orang yang jahatin saudara. Terjadi penderitaan. Dan kita nggak pernah tahu kapan bencana alam terjadi. Tiba-tiba terjadi aja. Apa yang terjadi? Kalau terjadi kecelakaan, ada sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, ada penderitaan. Jadi ini adalah masalah fundamental. Semua manusia harus bergumul dengan kejahatan, penderitaan, dan kita tidak tahu kapan kita berangkat dipanggil pulang oleh Tuhan. Dalam semua narasi yang menyentuh hati kita, saudara nonton film, saudara lihat sinetron, sudah nonton drama, semua mitos kuno, semua cerita dan semua struktur budaya, bahkan semua dongeng yang menggugah hati. Ada suatu dambaan di dalam hati kita yang kita cari-cari. Benang merahnya merujuk kepada suatu cerita di atas semua cerita. Yaitu ceritanya siapa? Ceritanya Yesus Kristus, Sang Logos, karena dialah penulis segala-galanya. Sudah perhatikan, cerita Yesus bukan hanya salah satu dari semua cerita yang ada. Namun semua cerita itu menunjuk kepada cerita Yesus. Perhatikan, kalau ada cerita kepahlawanan, semua pahlawan yang ada di mitos dan di legenda itu menjadi kenyataan di mana? Di Yesus. Tuhan cari manusia, rela berkorban bagi manusia yang tidak layak untuk menerimanya. Bukankah itu cerita kepahlawanan yang terbesar? Kalau ada cerita pembebasan, cerita pengorbanan, cerita cinta yang begitu murni, indah dan tanpa syarat, cinta yang rela berkorban, yang biasanya cerita itu hanya terdapat di cerita-cerita fiksi, legenda, fantasi. Cerita itu, logos itu 2000 tahun yang lalu menjelma menjadi manusia. Saudara lihat kelahiran Yesus, kehidupan Yesus, kematian Yesus, kebangkitan Yesus, kenaikan Yesus adalah cerita di atas segala cerita yang ada. Di dalam hati manusia, kita memiliki lubang di dalam hati kita yang berbentuk cerita. Kita berusaha mengisinya dengan cerita-cerita fana yang dunia tawarkan. Akhirnya selalu seperti kalkulator yang kita usahakan untuk mengubah channel TV. Frustrasi, gagal, hampa, rusak, binasa. Saudara tahu apa yang bisa pas, cocok buat hati saudara? Cerita Injil, firman yang menjadi manusia. Apa yang berbeda dengan Yesus Sang Logos yang menjadi manusia? Perhatikan di sini. Yesus Kristus bukan hanya sekedar pahlawan yang menjadi teladan dan inspirasi kita, namun dialah pahlawan sejati yang menyelamatkan saudara dan saya secara nyata dari belenggu dosa dan maut. Jadi pahlawan kita bukan kita, pahlawan kita adalah Yesus. Dia bukan hanya contoh, dia benar-benar jadi pahlawan saudara. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sekarang belas kasihan Allah, kasih karunia Allah, kebenaran Allah bertemu di salib. Sekarang itu semua bukan hanya konsep, itu jadi pribadi. Kalau kita suka cerita pahlawan, pembebas, pengorbanan, kasih yang tanpa syarat, perhatikan, karya salib Kristus adalah kisah nyata, cerita kepahlawanan yang terbesar yang pernah kita dengar. Apa yang dia lakukan? Yesus, anak tunggal Bapa, Logos yang menjadi manusia dengan kasih tanpa syarat, rela berkorban. Yang mulia jadi hina, yang gak bersalah harus dihukum, yang kudus jadi dosa, yang kekal menjalani maut. Untuk apa? Menebus saudara, membebaskan kita, memberikan kita yang hina kemuliaan, kita yang bersalah kebenaran, kita yang berdosa kekudusan, kita yang mestinya mati kehidupan yang kekal. Cerita Yesus adalah the ultimate beauty and the beast. Dia yang menukarkan hidupnya demi menyelamatkan kita yang jahat, yang keras kepala, yang tidak berdaya. Dengan gagah berani dia menghadang maut demi membebaskan saudara dari upah dosa yang adalah maut. Supaya kita yang buruk rupa, yang gak lovely, yang benar-benar tidak masuk hitungan, kita tidak cantik, tapi dikasihi, diangkat, didandani, sehingga kita dibuat cantik bagi Tuhan. Itu yang Yesus lakukan. Dialah happy ending yang kita dambakan. Dialah cerita yang kita berusaha tulis dengan kekuatan kita sendiri. Pakai harta, pakai pencapaian yang akan berakhir dengan kehampaan. Melalui kematian Yesus di salib,